Shalom Ibu dan teman-teman, saya atas nama Febriana Lanmani, NIM 01-2019-0052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang stres guru dan perilaku siswa. Di dalam bab ini yang menjadi dasar pembahasan pertama yaitu stres pada guru. Dalam perjalanan tugas-tugas profesionalnya, guru menghadapi beragam perilaku siswa yang terkadang melahirkan problem psikologi baginya. Proses guru merupakan suatu profesi yang berguna untuk hidup, meski sesekali atau bahkan sering frekuensinya malahan membuat stres ringan hingga stres berat. Pada daftar di bawah ini mengenai gejala umum stres yang diderita guru. 1. Kelelahan dan kekurangan tenaga. 2. Selalu dalam keadaan tegang dan cepat naik darah. 3. Sakit tenggorokan, batuk dan flu. 4. Pembengkakan, nyeri sendi dan otot. 5. Rasa sakit di dada, punggung dan perut. 6. Susah bernafas. 7. Diare atau sebaliknya, susah buang air besar. 8. Gairah seks menurun. 9. Sakit kepala. 10. Depresi, mual-mual dan pusing. Bagian ini juga dibagi dalam sisi A. Yang pertama, dari otoriter ke demonstrasi. Hubungan yang demonstrasi antara guru dan siswa menjadi dambaan tidak terlalu bisa. Ada kalanya guru harus bertindak tegas meski sering ditafsirkan otoriter oleh siswanya. Ini merupakan resiko kerja bagi guru. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan aturan di sekolah sekarang ini tidak begitu otoriter jika dibandingkan dengan kegiatan yang sama pada 50 tahun yang lalu. Guru-guru kini menyadari kalau mereka tidak bisa lagi mendominasi siswa. Hubungan secara profesional antara guru dan konsultan menunjukkan bahwa secara umum guru-guru telah dipaksa untuk mengikuti gaya yang tidak terlalu otoriter dan lebih demonstrasi. Guru-guru mengatakan hal-hal sebagai berikut. Karena itu siswa mengetahui hak-hak mereka dan mereka tidak berbicara tentang alasan mengapa mereka bersedia bernegosiasi dengan siswa atau membiarkan siswa lebih berpartisipasi dalam menentukan kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini merupakan kasus sesuatu yang harus dilaksanakan daripada sesuatu yang ingin dilakukan oleh guru-guru. Jika guru-guru bernegosiasi dengan siswa atau memberikan hukuman siswa agar tetap disiplin, guru-guru akan melakukannya. Mereka menunjukkan kecenderungan untuk mengadopsi proses demonstrasi tersebut. Tetapi pada kenyataan, untuk kepentingan otoriter, tindakan guru yang otoriter memang dilarang. Namun, ketegasan mutlak perlu untuk dilakukan oleh guru terhadap seorang siswa. Bagian kedua, bagian B, disiplin yang demokratis. Dilemah kedisiplinan muncul berdasarkan pemikiran guru bahwa mereka memerlukan sebuah pemahaman, tujuan, dan teknik dari beragam pendekatan terhadap disiplin kelas. Mereka dapat memilih suatu pendekatan tertentu atau beberapa pendekatan dan teknik dari satu atau beberapa pendekatan. Pemilihan yang dilakukan bergantung pada kepribadian guru, murid tertentu, waktu, tempat, dan sebagainya. Beberapa penelitian mendefinisikan bahwa guru-guru kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk mengambil keputusan dari proses belajar mengajar sewaktu siswa beranjak lebih dewasa. Alasan selanjutnya timbulnya kemungkinan sebuah skenario di mana orang tua menentang atau menerankan model disiplin tertentu karena mereka menyadari akan pentingnya interaksi dalam mempengaruhi nilai-nilai siswa. Kita masuk pada bagian C, guru bertindak keras.
Ada guru yang sukses, ada pula yang gagal dalam mendisiplinkan siswa. Secara kontraks, banyak guru yang sukses menangani sikap siswa yang tidak layak dengan menggunakan teknik kekuasaan atau disebut di bagian atas tadi bahwa secara otoriter. Yang pernah mendapati dirinya berada dalam dilema karena mereka merasa teknik tersebut terlalu keras dan cenderung menghalangi siswa untuk bertanggung jawab terhadap sikap mereka. Lanjut lagi ke bagian D, kefrustasian guru. Watak frustasi yang dialami guru berkenaan dengan sikap tidak layak yang menghasilkan reaksi yang berlebihan, keras dari yang diharapkan. Sebagian hasilnya, guru-guru ingin mengetahui bahwa teknik yang mereka gunakan efektif, tetapi akan menghancurkan kejiwaan siswa. Lalu mereka akan mundur ke model respon lebih halus dari yang diharapkan, yaitu sampai frustasi menumpuk lebih jauh lagi dan kemarahan yang mengarah pada pelajaran berikutnya. Berikut ini adalah beberapa dari salah satu sikap yang ekstrim. Ada kelompok sikap melawan atau menyerang. Ini direspon dengan memanggil nama siswa, membandingkan mereka secara bersalah, berteriak dengan keras sekali, dan dengan sengaja mempermalukan mereka di depan siswa lain. Sikap ekstrim lainnya yaitu sikap guru yang lemah atau tidak bertulang, seperti memilih untuk keluar kelas, mentok berulang kali tanpa hasil, menangis dan memohon. Itu adalah tindakan-tindakan guru yang dilakukan. Kita lanjut lagi dalam bagian E, respon atas sikap. Keyakinan bahwa kurangnya kepatuhan siswa merupakan ungkapan perasaan sejati dan dapat dibenarkan tentang ketidakpuasan siswa terhadap institusi pendidikan yang gagal dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa yang menjadi hak mereka. Pandangan ini memfokuskan diri pada pemecahan masalah yang membutuhkan perubahan institusional terhadap isi dan proses kurikulum, penjadwal, sumber daya, hubungan pengajar dan siswa, dan hubungan antara siswa itu sendiri. Itu sedikit dari penjelasannya. Kita lanjut lagi ke bagian B, judul besar, sikap siswa dan empati guru. Di dalam sikap siswa dan empati guru, kita melihat pada satu poin, sikap siswa yang pertama mengambil sebuah contoh siswa kelas 9 yang sangat pelupa dan ceroboh. Dia seringkali masuk ke kelas tanpa membawa buku pelajaran, pekerjaan rumah, dan dalam banyak kesempatan ia tidak membawa buku catatan dan pensil. Pada saat seperti ini, kemampuan untuk belajar benar-benar bergantung empati. Karena dalam empati tersebut, kemampuan memahami dan turut merasakan perasaan orang lain. Empati sendiri itu adalah terwujudnya kasih sayang sesama manusia. Itu yang diajarkan melalui guru dan siswa sendiri. Hanya sekedar ikut merasakan, tetapi juga berbuat dengan tindakannya. Dalam judul besarnya kita ada masuk dalam judul kecil bagian A, alasan siswa bersikap. Dengan adanya sikap pada siswa dari seorang siswa, maka pembelajaran akan terarah dengan baik. Dalam hal ini, sikap siswa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan diperoleh siswa. Sebagaimana yang kita ketahui, pembelajaran merupakan segala usaha yang dilakukan seorang pendidik agar terjadi pembelajaran atas diri siswa. Dalam hal ini juga, sikap belajar pada siswa mempengaruhi sikap belajar positif dan juga sikap belajar negatif seorang siswa. Kita masuk lagi dalam bagian B, sikap tidak layak.
Sikap tidak layak ini sering dilakukan seorang siswa kepada guru dan juga seorang guru kepada siswa. Ada timbal balik antara sikap tidak layak ini. Contohnya ketika seorang guru sedang berada di depan kelas, memberikan pelajaran atau proses pembelajaran sedang berlangsung, terkadang siswa-siswi tidak menghargai dan mereka melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan. Misalnya melakukan keributan kecil-kecilan. Sebaliknya, sikap guru pun demikian. Terkadang dalam pembelajaran, guru selalu memilih kasih perhatiannya hanya tertuju kepada anak-anak yang aktif dalam kelas dibanding anak-anak yang kurang aktif. Mereka memuji-muji anak-anak yang aktif tersebut, tetapi pada dasarnya kita melihat bahwa seorang guru yang memiliki sikap empati dan simpati, otomatis dia bisa menempatkan diri di antara anak-anak dengan cara-cara tertentu yang bisa membuat metode yang ada pada dirinya terarah dengan merangkul anak-anak tersebut dengan baik agar mereka semua bisa merasakan nyaman dan aman dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada. Siswa pun harus saling menghargai satu dengan yang lain. Kita akan masuk dalam bagian C, menghadapi sikap siswa. Dalam menghadapi sikap siswa, pasti banyak guru yang lelah, tetapi memandang bahwa guru adalah orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal itu menunjukkan siswa dalam menilai guru. Sebagai contoh dalam bertindak dan berperilaku, hal itu juga menentukan guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guru. Memberikan contoh terbaik bagi siswa dengan melihat pada hal ini sebagaimana seorang guru mampu menghadapi setiap sikap yang dilakukan oleh seorang siswa, dan juga sebagai seorang guru hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasikan usaha siswa yang ada. Kita masuk lagi di bagian D, mengubah tujuan. Tujuan setiap orang berbeda-beda namun memiliki makna yang tinggi. Siswa memiliki tujuan yang tinggi, yaitu bagaimana seorang siswa mampu belajar dengan baik dan mencapai cita-citanya seperti seorang dokter atau profesional. Oleh karena itu, siswa membutuhkan peran seorang guru yang pada dasarnya bisa mengubah tujuan siswa itu dengan memberikan motivasi-motivasi dasar kepada siswa. Dengan demikian, tujuan yang bentuk sekalipun akan berubah, pada intinya bagaimana seorang guru itu mengambil sikap pengembangan siswa yang baik dan satu tujuan yang baik pula. Berempati kepada siswa. Guru mampu melakukan empati kepada siswa agar guru bisa mengetahui setiap emosi yang dimiliki oleh seorang siswa. Dalam berempati juga merupakan salah satu konsep emosional yang merupakan dasar dari karakter kepahlawanan yang harus ditanamkan sejak dini. Kita akan masuk lagi di bagian F, guru dan empati. Seorang guru memerlukan konsep empati yang ada. Dengan adanya empati guru yang tinggi, ia bisa melihat dan memelihara anak-anaknya di dalam sebuah kelas. Guru pun perlu menimbulkan setiap empati yang ada pada dirinya. Misalnya empati terhadap siswa, empati terhadap sesama guru, dan juga empati terhadap orang tua siswa. Itu sedikit penjelasan dari empati. Kita akan masuk lagi di dalam bagian G, beberapa istilah. Beberapa istilah pada seorang siswa dan guru, di mana kita melihat bahwa istilah seorang siswa identik dengan proses belajar, sedangkan seorang guru adalah fasilitator dari seorang siswa itu sendiri. Dengan demikian kita akan tahu pada dasarnya pengertian guru yaitu orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kita akan masuk lagi pada pembahasan berikut, yaitu perkembangan empati. Dalam perkembangan empati ini muncul terdahulu dengan adanya simpati dari seorang guru dan siswa itu sendiri. Orang lain, pada dasarnya empati dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, empati emosional, empati orkestrik, empati abstrak, empati kognitif.
empati dan simpati. Kita masuk pada bagian I, empati dan simpati. Kedua kata tersebut berusaha dengan emosi yang sama. Seorang guru atau siswa yang berempati sebagai orang berbagi keprihatinan dan bersungkawan, namun mereka secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak memilih pengetahuan langsung beragama perasaan mereka tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam kelas tersebut. Yang terakhir, perilaku keliru. Perilaku keliru ini sering terjadi antara guru dan siswa yang dilihat pada sikap saling tidak konsisten satu dengan yang lain, tidak banyak melarang peserta didik atau siswa, dan juga menjadi contoh yang buruk bagi siswa dan juga sebaliknya. Itu mungkin sedikit presentasi dari saya dan kelompok. Sekian dan terima kasih. Shalom.